Sobat Creators Mind, ya gitu kan. Kali ini gua kedatangan bintang tamu yang oke nih, Ci. Gitu lah, opening apa lah. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Bertemu lagi dengan saya Hansen dan co-host spesial saya yaitu Ruby Herman di Creators Mind. Sebenarnya saya pembantu di sini. Numpang boleh. Oke Ruby, hari ini kita kita yang mendatangi sebenarnya. Kita mendatangi tamu spesial kita yang tadi ngakunya oke. Emang oke. Oke. Kita di tempat yang keren nih, Kukasa. Oke, kita perkenalkan dulu Ari Sanjaya. Yes, apa kabar nih? Biasa dipanggil apa nih? Aris aja lah, Aris. Aris. Aris ini adalah seorang pembawa acara. Dia model juga dulu. Model Kelihatan juga. kan Oke. dari appearance-nya kan. Kemudian penyanyi. Nyanyi juga, Penyanyi dia pernah itu masuk asli. masuk Yang naik AFI. ke puncak gunung. Bukan. Menuju puncak. Iya enggak. Naik puncak gunung waktu kecil tuh. Oh iya, sama Indonesian Idol juga, Idol Bu. juga. Yes, Terus keadanya juga. apalagi pebisnis. Iya. Nah itu yang kita Ini. mau telusuri kehidupan dia. Iya. Kok bisa sih mengapa punya berbagai macam profesi Iya. dalam hidup dia? Semua balance dan semua sukses. Beberapa kepribadian juga gitu ya. Enggak lah. Jadi kesibukannya itu semua masih dijalani? Masih dijalani. Semuanya masih dijalani. Pokoknya gini, yang mana yang menghasilkan kita jalani lah gitu. Selama kita masih bisa dan ada waktu ya. Tapi kalau memang kadang-kadang suka bentrok, ya kita harus pilih sih. Misalnya ada job MC, terus ditawarin job nyanyi di hari yang sama, jamnya bentrok nggak mungkin kan? Gitu. Jadi harus salah satu gitu. Tapi kalau misalnya usaha, pasti nggak mesti jam tertentu bisa lah. Karena Bisa usaha sendiri, atur schedule kerja ya. juga bisa di rumah atau dimanapun seperti itu. Tapi kalau untuk prioritas sendiri ada nggak? Mau pilih yang mana gitu prioritasnya? Ya kalau prioritas sih dari dulu Kukasa pastinya ya kan, karena kan kita usaha pakai modal sendiri, bagaimanapun mau kondisi struggle ataupun bagus ya harus ada di situ gitu ya. Di entertainment sendiri baik MC, terus jadi moderator, kadang-kadang nyanyi itu kan waktunya masih lebih fleksibel ya, artinya nggak setiap hari juga ada MC, pengennya sih setiap hari kalau bisa ya. Setiap hari. Tapi kadang-kadang udah di schedule jauh-jauh hari di bookingnya, jadi kita bisa plotin tanggal berapa, jam berapa, di mana itu ada syuting, berarti fokus di sininya bisa lebih ekstra untuk mengejar waktu nanti yang pas lagi hari itu adalah lagi ada job lain. Berarti artisnya orang sibuk ya? Ya, sibuk banget, makanya kita bisa dapetin waktunya. So sibuk. Buat kalian yang belum tahu, mungkin Kukasa ini adalah usahanya Aris, furniture ya, furniture aksesoris. Ya, furniture, aksesoris juga, ya, artwork juga ya, dan yang kalian duduki Tempatnya ini juga keren banget, desainnya desain keren. kami. Wah, top. Jadi Kukasa ini udah berdiri dari sebenarnya sih 2012 ya, tapi Nggak capek dia berdiri semua. ya lamaan 8 tahun berdiri, akhirnya bisa duduk nih. Karena ada lu berdua kita bisa duduk nih kan. 2012 sih berdiri PT-nya ya, tapi kalau running retail store-nya atau showroom kami sih 2013 Februari awal ya, jadi udah 8 tahun ya. Ini lebih ke furniture atau ada desain interior juga? Lebih ke furniture sih, loose furniture, tapi kebetulan bisnis partner saya, dia kan interior designer, jadi biasanya suka kecipratan lah ya gitu. Terus dia yang stylingin galeri kami juga kayak gitu, dan kebetulan dia juga yang mendesain produk Kukasa. Jadi Kukasa ini adalah brand yang juga furniture-nya kita desain sendiri. Desain sendiri. Jadi semua yang kalian lihat, yang didudukin segala macam itu adalah desainnya original dari kami. Spesialitinya Kukasa ini apa sih? Maksudnya kenapa kita harus memilih Kukasa? Nah, kenapa lu pengen tahu? Maksudnya kan, Kenapa lu pengen tahu? Kalau misalnya gue pengen beli Kan gitu kalau kan, boleh tahu, iya. begitu. Mau beli ya? Mau beli ya? Oke, sip. Iya, Kenapa gue harus memilih Kukasa gitu? Kenapa harus memilih Kukasa? Kukasa itu tadi kita desain sendiri kan, kualitas sih ya, kualitas material yang kita gunakan gitu ya. Kayak misalnya seperti yang kursi didudukin ini, selain desain sendiri, tapi fabricnya juga import, karena kita masih pakai import seperti itu. Terus setiap pemilihan atau desain dari produk ini sangat carefully dibuat secara hati-hati, pay attention for it, every detail, materialnya, kombinasinya. Jadi secara estetika itu juga dipikirin, nggak cuma asal desain seperti itu. Terus penggunaan material, kombinasinya seperti marmer kita pakai, marmernya juga kan import.
Terus veneernya juga kita fancy veneer ya. Jadi ada Makassar ebony, terus kita pakai walnut, terus pakai palisander. Itu sih 3 yang paling sering kita pakai ya, walnut, palisander, Makassar ebony. Semuanya detail-detail hinges, railnya itu juga pakai Jerman punya brand seperti itu. Kualitas plus desain, jadi artinya ini kan bukan mass production. Jadi kalau lu punya di rumah lu, jadi kayak could be one of a kind gitu, atau piece edition. Nah itu dia limited edition atau piece yang memang ya yang punya mungkin cuma 10 atau 20 orang di dunia gitu. Nggak kan. pasaran bro. Nggak pasaran. Tuh ya Kukasa. Muka boleh pasaran tapi furniture di rumah jangan ya bro ya. Target market lu lebih ke arah mana sih bro? Target marketnya memang high end. Kebanyakan kita ke residential, office ataupun hotel ada sih ya beberapa. Hotel gitu ya. Tapi kita ya. akan targetin ke hotel juga nantinya. Tapi kebanyakan residential yang memang lulus furniture. Kita juga ada kerjasama sempat dengan salah satu properti terbesar di Indonesia ya, Sinarmas Land. Yang pakai produk kita untuk salah satu apartemen mereka di Bilangan Kuningan, lobby 2 towernya itu loose furniture-nya atau furniture-nya dari Kukasa. Gue tebak nih, elemen bukan? Di Elements. Nah betul kan? Ya itu targetnya memang high end sih. Niche market. Niche market, segmennya jelas. Ada kebanggaan pakai Kukasa. Ya. Itu dia. Prestige ya. Prestige. Wih gitu. Tapi harga diri naik, jangan sampai juga kantongnya kosong ya. Tren saat pandemi ini Bu, lebih ke furniture ya, lebih tipikalnya seperti apa sih? Sekarang mungkin marketnya lebih luas ya, kan Marketnya lebih luas ya. Dunia digitalisasi semakin apa ya, emang semakin dekat sama kita dimanapun udah pasti kita lihat di handphone kita gitu kan. Jadi sebenarnya ya sih lebih variatif. Kalau menurut pemandangan Aris gitu ya, dari segi desain yang tipenya tropical, modern atau klasik atau kontemporer, itu sekarang udah punya market sendiri-sendiri. Apalagi konsumen itu sudah bisa memilih dengan lebih leluasa dibanding dulu ya. Dulu kan gua harus ke showroom A, B, C. Sekarang tinggal lihat aja misalnya di Instagram deh. Sukanya apa ya? Itu udah muncul tuh brand-brand apapun. Anak muda tentunya mereka concern di budget dan fungsi ya, fungsional atau tidak buat mereka, selama kelihatannya oke, stylenya industrial kah atau misalnya lebih ke modern kah atau klasik kah, itu mereka udah bisa pilih seperti itu. Dan budget sekarang kan karena memang ada beberapa furniture bisnis yang tidak perlu showroom, tidak perlu karyawan banyak, artinya cost-nya mereka juga kecil, jadi bisa jual harga furniture dengan harga yang murah, seperti itu. Jadi udah banyak pilihan sih bro. Jadi menurut gue tinggal bagaimana nih konsumen itu memilih dan kebutuhannya lebih kemana. Kukasa bisa menjawab itu ya? Kalau Kukasa untuk di situasi seperti ini ya, karena ya itu tadi untungnya kita punya niche market, kita punya market yang sudah fokus kan di situ gitu. Mungkin tidak sebanyak market yang medium ataupun yang di bawah gitu ya. Tapi kita udah punya market tersendiri yang ya orang kalau mau beli yang kualitas, desain yang beda gitu kan, ya ke Kukasa. Gitu. Tapi biasanya sih mereka-mereka yang memang mempunyai taste modern kontemporer. Gitu. Aris ini seorang pebisnis, seorang penyanyi, seorang presenter. Dia kan maksudnya menjalankan semua profesi itu pasti butuh ide-ide cemerlang, betul nggak? Harus maksudnya bangun usaha kan gampang kan, harus punya ide-ide gitu segala macam. Terus apalagi kalau sebagai penyanyi, presenter kan juga saat bawa acara kan juga harus penyanyi juga ngomong aja kadang suka nge-blank gitu segala macam. Iya, lu lempar gua kalau lu nge-blank. Tapi punya co-host gitu kan? Iya itu lempar bola. Nah, iya maksudnya gimana sih supaya ini otak tetap fokus, ide-ide tetap ada gitu loh. Bagaimana tetap supaya kita bisa kreatif gitu. Sebenarnya ide itu banyak lah dari manapun ya. Kadang-kadang juga ada kalanya kita merasa lagi ya blank aja atau down atau apapun karena nggak semua juga yang kita jalanin berjalan mulus kan, cuma kita fight for it aja dan kita percaya bahwa apa yang kita jalani itu akan menjadi sesuatu gitu. Nah kalau misalnya blank atau lagi mau mencari inspirasi, ya biasanya sih kalau gue personally emang seneng menyendiri ya, bukannya introvert gitu, tapi
ketika sendiri disitulah kadang-kadang gue mendapatkan inspirasi gitu. Tapi kadang-kadang kalau dari sisi entertainment nih, misalnya menciptakan lagu atau ide untuk perform seperti apa, tentunya dengan ngumpul dengan teman, nonton ya apa namanya penyanyi-penyanyi lain atau musisi-musisi lain lagi perform itu seperti apa, kita pelajari gitu dan kita ambil seperti itu. Kalau untuk di Kukasa sendiri, kebetulan juga punya bisnis partner, biasanya kita brainstorming aja sih sama dia gitu kan, bagaimana nih kita mau menjalankan usaha ini. Apalagi kalau di situasi-situasi yang unpredictable seperti COVID, ya kan, itu benar-benar hampir setiap hari saat itu telepon, kita diskusi gitu kan, mau bagaimana nih strateginya. Nah itu nggak bisa sendiri kalau itu. Gitu. Bro, lu kan bikin lagu bro, saat bikin lagu, lirik dulu atau musik dulu? Gue udah beberapa yang nulis lagu untuk sendiri di album kedua waktu itu hampir 9 lagu gue yang nulis. Kalau dengan Pria, kebetulan punya grup vokal Pria. Iya, sort of boy band gitu ya, tapi enggak juga sih. Cuma lebih elegan gitu, lebih elegan. Bukan juga. Lebih ke Il Divo ya, lebih kayak mana gitu ya. Kalau kita sih lebih pop jazz ya, lebih ke pop lah, lebih ke pop. Bertiga gitu, ada Iwan, ada Lucky. Dari 3 lagu single kita, gue nulis 1 lagu tentang Indonesia, selalu Indonesia. Kebetulan itu jadi single pertamanya Pria. Kalau ditanya yang mana dulu, biasanya sih tergantung inspirasi ya. Kalau lagi di jalan dapat melodi, berarti nada dulu nih, melodinya dulu. Nah, biar gak lupa rekam. Habis itu baru kita tulis lirik ya. Nah, tulis lirik pun mau konsepin ceritanya mau apa nih gitu. Jadi ngebayangin siapa, misalnya ngebayangin tentang lu, percintaan lu sama pacar lu lagi gimana, itu bisa jadi gua ambil untuk ide gitu kan. Atau enggak tentang pribadi gitu kan, beda-beda temanya, mau apa, mau tema motivasi mungkin ya gua akan tulis mengenai motivasi, cari vokabularinya. Kalau tentang Indonesia saat itu memang oh ya kan Indonesia, gue pengen mendedikasikan sesuatu untuk Indonesia berupa lagu. Ya udah gua ngebayangin tentang apa yang ada di Indonesia terus tuangin, biasanya gitu. Atau enggak gue dapet cerita tulis, baru itu dapat melodi dan nanti dari tulisan itu akan diedit. Biasanya ada yang nggak cocok nih dan tidak sesuai dengan lafal dan nada, akan gue ganti kayak gitu. Jadi bisa dua-duanya. Giliran lu. Boleh tahu nggak nih Aris? Maksudnya tadi kan ada strategi pada saat seperti di pandemi ini untuk bisnis kan lagi susah, kan ada strategi-strateginya kan. Mungkin boleh bagiin nggak sedikit gitu, 1 apa 2 gitu buat yang lain mungkin yang punya usaha juga kan lagi masalah seperti ini. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu? Iya, yang pasti sih cash flow prediction itu dipantau terus tuh. Itu dipantau terus tuh. Kita bisa kira-kira kuat berapa lama, tahan berapa lama tanpa dengan asumsi tanpa ada pemasukan misalnya kan. Nah, dengan beberapa lama tersebut ya kita lihat expenses kita yang mana yang terbesar, ya kan, yang tidak perlu atau ya mau nggak mau harus ada yang dipotong. Kalau misalnya kita mau strategi, kita push marketing and so on, kan kondisinya market lagi nggak ada gitu kan, terus orang juga nggak bisa keluar, nggak bisa datang, nggak bisa transaksi secara langsung, walaupun bisa online, tapi tetap aja saat itu kan kondisi yang benar-benar orang shock ya, tiba-tiba bisa kemana-mana, ini dikurung, terus dikurung, ekonomi kan stop sementara. Jadi untuk transaksi apapun, bisnis apapun kan berhenti. Nah, termasuk juga bisnis furniture. Ya kalau memang harus tutup, bukannya seminggu sekali atau bukannya seminggu 2 kali ya dijalanin. Karena pun kalau misalnya full buka juga ada cost yang terus berjalan ya, fix ya, misalnya listrik lah segala macam, itu juga harus dilihat. Promo-promo yang nggak penting karena saat ini juga susah ya. Kita mau promo kan pasti ngeluarin biaya untuk bikin sesuatu. Kalau itu tidak merubah market untuk membeli kita, buat apa? Jadi sih kita play safe aja sih. Jangan sampai mancing tapi umpannya hilang gitu, nggak dapet hasil ya. Yang ada kebuang gitu kan, kebuang kan. Cost juga. Jadi itu dia paling yang utama sih, kita lihat kekuatan financial di company, terus cash flow-nya dipantau. Kalau misalnya ada income ya kita stretch lagi berarti kan. Misalnya gue tanpa pemasukan bisa survive sampai Desember atau Januari. Nah, ketika ada pemasukan di sebelum Desember ya kita stretch lagi. Gitu, begitu terus. Jadi itu sih intinya, bro. Berarti lebih kepada surviving ya, tahan ya. Di tahun ini ya. Gua rasa sih hampir semua
bisnis usaha gitu ya. Ya mau yang usaha kecil menengah ataupun usaha besar, apalagi yang besar-besar ya Iya, kan, iya, itu banyak kosnya yang gila. Iya, pasti gila. Pasti mereka akan mengorbankan karena kalau misalnya perusahaannya jadi bangkrut, yang rugi siapa? Kan karyawan Semua, juga. iya, Malah semuanya semuanya. rugi lah, iya. Pernah nggak sih mengalami kreatif block di mana nggak bisa, maksudnya nggak bisa ada muncul ide-ide apa gitu, waktu ciptain lagu tiba-tiba ngeblank gitu? Oh sering lah, pasti. Jadi kadang-kadang udah tahu nih melodinya, udah tahu susunan juga kan, susunan misalnya chorus, ref, terus bridge, coda misalnya udah tahu nih. Tapi ketika cerita nulis, kok nggak enak ya gitu. Ketika stuck itu gue tinggal, nggak akan memaksakan. Jadi kalau di force malah jadi aneh kan gitu kan. Jadi gue jalan-jalan aja, ngerjain Doing aktivitas something else ya. seperti aktivitas biasanya aja gitu ya. Tapi sambil entah di mobil, entah dimanapun, kalau lagi break sambil dengerin yang udah kita buat melodinya kan. Nah ntar pas dapat inspirasi kata-kata yang kira-kira oke, langsung bikin. Misalnya kayak gue bikin lagu untuk Cindy Bernadette waktu itu, judulnya Cemburu Lagi, di album ketiga atau keempatnya dia kalau nggak salah, judulnya Cemburu Lagi. Dia penyanyi R&B, jadi gue harus mikirin melodinya melodi R&B gitu kan. Dengerin cerita dia, dia kayaknya lagi cemburu sama si ini, akhirnya gue bikin lagu yang judulnya Cemburu Lagi gitu, tentang pertemanan yang temannya dekat sama seseorang yang gue suka gitu kan, tapi dia deketnya kenapa sama dia gitu, Cemburu Lagi. Itu bisa langsung dalam 10 menit selesai. Tapi kayak Selalu Indonesiaku itu bener-bener mentok. Yang untuk pria ya, pada saat itu menulis itu dapat melodinya di mobil lagi nyetir, rekam, nulis liriknya mentok banget, itu yang makan waktu mungkin lama ya, bisa mingguan bahkan 1 bulan lebih kali ya, sampai yang udah tinggal aja deh gitu kan. Nyerah, cuma dapat beberapa ini, tapi idenya tahu. Akhirnya kebetulan punya kenalan penulis, seorang penulis, telepon dia, lu bisa bantuin gue nggak gitu kan, beresin lirik gue gitu ya, melodinya seperti ini, terus ide dari apa yang udah gue tulis adalah seperti ini, terus dibenerin sama dia, akhirnya jadinya co-writer ya. Akhirnya ya udah ciptaan kita berdua, karena bagaimanapun dia juga punya andil menulis gitu, namanya Nino. Jadi di situ penciptanya adalah Aris dan Nino. Karena kalau udah mentok gue kasih ke orang sih, gitu. Atau enggak ya udah dimin dulu sampai ada ide yang oke, baru nulis. Nah, buat nanti tahun depan Pria akan rilis single baru untuk religi. Itu gue bener yang nulis sendiri dan ngebayangin kalau Pria nyanyi enaknya begini, melodinya ini begini gitu kan. Dan itu udah jadi, itu juga cepat 1 hari. Dalam kehidupan seorang Aris ada nggak pengalaman yang paling berkesan, yang paling menyentuh kehidupan Anda? Wah, menyentuh ya. Kalau berkesan sih banyak banget lah pasti ya, selama 40 tahun hidup. Terus ada titik waktu itu gue training, ini sampai sekarang masih gue bawa sampai sekarang. Jadi kebetulan sekolah di Smith kan, perhotelan, ambil perhotelan. Kalau di perhotelan tuh harus trainingnya di hotel. Waktu itu di training di salah satu hotel di Tamrin. Masih 2 SMA waktu itu, 2 SMA Smith berarti ya, pas 2. Gue training di F&B. Dan housekeeping udah selesai, terus pindah ke F&B 1,5 bulan. Nah di situ ada senior ya kan, yang harusnya membimbing kita bagaimana sih cara menata meja atau table setting, menaruh garpu, sendok segala macem, terus how to handle the guests gitu kan, ketika memesan makanan ke kita segala macem, gesture and everything. Tapi waktu itu mereka agak cuek tuh, agak cuek sama kami nih sebagai trainee gitu kan. Akhirnya ada GM lewat, GM-nya nih orang bule, GM-nya dia tuh, gue masih ingat namanya Ove Sandstrom, orang Jerman kalau nggak salah ya. Terus dia datang, hey siapa nama kamu? Dia tegur malah, dia sapa gitu ya dengan ramah. Oh nama saya Aris gitu, oh kamu trainingnya di sini gitu ya. Iya berapa bulan, udah terus gimana so far? Jelasin lah segala macam. Oke, apa yang sudah kamu pelajari? Kebetulan waktu itu baru pindah dari housekeeping ke F&B nih. Apa yang kamu pelajari? Well ya baru diajarin seperti ini nih gitu kan. Terus dilihat, oke, kalau lu mau table setting, ngukurnya begini. Kalau naruh sendok, dikasih tahu tuh sama di tangan dia gini. Nah ini kurang lebih 1 cm, 1,5 cm, jangan sampai ujung meja misalnya gitu. Terus sendok di mana, garpu di mana, apa namanya tuh napkin harus di mana, misalnya kayak gitu. Nah buat gue tuh kayak ini justru GM-nya lebih peduli dibanding yang seharusnya mereka membimbing kami gitu ya. Nah di situ gue lihat bahwa
ketika lu udah jadi, lu sukses di mata kita kan, buat gue waktu itu si GM ini adalah orang sukses ya. Ketika lu sukses di posisi yang tinggi, sebenarnya di posisi apapun sih, tapi yang gue lihat dia sukses, dia di posisi yang tinggi sebagai general manager, mau meluangkan waktunya untuk mengasih input ke kami sebagai training di situ gitu ya. Itu buat gue sesuatu yang luar biasa sih gitu. Jadi gue berkaca kepada dia bahwa suatu saat nanti gue harus seperti itu. Jadi jangan pelit untuk berbagi ilmu, berbagi apapun lah, kalau terutama ilmu ya. Ketika ilmu lu harus share ke orang lain, untuk orang lain tersebut akan lebih baik hidupnya, seperti itu sih. Masih inget foto mukanya GM itu, masih inget. Dan itu gue bawa sih sampai sekarang prinsipnya, mau dimanapun, bahkan ketika bawain berita terus disandingkan dengan presenter yang lebih muda, gue nggak merasa bahwa gue senior atau apapun, nggak. Kita levelnya sama, kasih tahu juga secara baik-baik biar tidak tersinggung atau apapun, tapi membangun agar dia lebih baik. Dan sekarang ada beberapa yang gue lihat, wah semakin keren gitu, dan mereka nggak lupa gitu. Justru kayak buat mereka bahwa ya menginspirasi. Gitu sih. Lu ngajarin taruh sendok kan? Lu ngajarin taruh sendok kan? Bagaimana bahkan pakai sendok ya? Presenter itu kan. Jadi kalau bawain acara udah nggak pakai mic seperti ini lagi atau mic begitu, ya, pakai sendok cuy. Kalau bosan, konsentrasi. Konsentrasi pegang ya. Ada nggak sih harapan yang belum tercapai? Untuk Kukasa gue sendiri nih, Kukasa inginnya lebih go internasional pastinya. Furniture Indonesia tuh lebih diakui lagi oleh kita sebagai orang Indonesia, bukan hanya orang luar yang mengakui, tapi kita sebagai orang Indonesia sudah harus gitu kan mengakui bahwa kita tuh nggak kalah dengan produk luar gitu. Tinggal bagaimana kita juga dapat support dari pemerintah untuk pengadaan infrastruktur, terus juga pengadaan mungkin ya support ke kita lah, alat-alat segala macam kan mahal ya untuk tapi kalau di Cina kan pemerintah kan kencang modalin segala macam, akhirnya kan jadi salah satu furniture maker terbesar gitu. Dan tapi mudah-mudahan Indonesia bisa lebih kuat lagi sih gitu ya, karena gue lihat kita nih kualitas nggak kalah, kualitas kreativitas material segala macam untuk furniture tuh oke. Jadi harapannya untuk Kukasa ataupun produk Indonesia lainnya di bidang furniture terutama itu bisa lebih brandnya bisa menjadi representatif nanti ada di negara manapun. Jadi bukan kita ngambil dari Italia taruh di sini kita jual, tapi mereka ngambil bahwa ada brand Indonesia nih, ada Kukasa lah, ada apalah misalnya, tapi ditaruh di sana. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Terus kalau untuk di dunia nyanyi, terutama kalau yang solo kan udah mulai berkurang nih solo karirnya untuk nyanyi ya. Tapi yang bertiga semoga sih trio pria bisa terus berkarya dan terus nyanyi terus ya. Kebetulan dalam waktu dekat juga kami ada nyanyi lagi di pertengahan Desember. So ya mudah-mudahan terus aja sih gitu. Nyanyi, MC udah pastilah.